Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini poin khotbah saya ada 3 bagian yang semuanya berbicara tentang prinsip pemuritan. Kalau minggu lalu dari Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari prinsip pemuritan yang Paulus teladankan kepada Timotius. Bagaimana kita bisa belajar cara Paulus memuridkan Timotius yang dimana prinsip-prinsipnya bisa kita terapkan di dalam pemuritan yang ada di dalam gereja kita. Ibu Bapak, poin yang pertama saya berjudul begini, landasan pemuritan itu adalah kasih karunia Allah. Saudara bisa melihat itu di ayat yang pertama, ayat paling awal menjadi bacaan kita hari ini. Dengan jelas di sana dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, saya membacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Paulus menyebut Timotius sebagai anakku. Ketika Paulus mengatakan hai anakku, itu tidak berbicara kepada banyak orang, tetapi spesifik berbicara kepada Timotius. Karena saudara perlu mengingat bahwa surat 2 Timotius itu adalah surat pribadi, bukan surat jemaat. Itu adalah surat pribadi yang Paulus sengaja berikan atau tujukan semuanya itu kepada Timotius. Maka kalau saudara memperhatikan di sana ada perintah jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya jadilah kuat di sana? Kalau kita melihat di dalam teks aslinya, jadilah kuat di sana menggunakan bahasa Yunani endinamou yang cukup berbeda arti dengan bahasa Indonesia yang saya dan saudara baca barusan. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan jadilah kuat, sebenarnya di dalam teks aslinya maksudnya adalah biarlah kamu terus menerus dikuatkan. Kalau di dalam teks bahasa Indonesia jadilah kuat, sebenarnya di dalam teks aslinya artinya itu adalah biarlah kamu terus menerus dikuatkan. Kenapa? Karena di dalam teks Yunaninya menggunakan 2 kata, yaitu present yang artinya terus menerus dan juga pasif yang artinya dikerjakan oleh orang lain. Maka sebenarnya teks ini sedang berbicara begini, hai Timotius, anakku, hendaklah kamu terus menerus dikuatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya? Terus menerus dikuatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa maksud Paulus memerintahkan hal itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam proses menuju keserupaan dengan Kristus, yang saya katakan kemarin setiap orang percaya itu perlu untuk bertumbuh, berproses semakin serupa dengan Kristus. Itu namanya kemuritan, ya. Kemuritan. Kalau caranya bertumbuh dengan kelompok kecil dan lain sebagainya, itu namanya pemuritan. Di dalam proses kita semakin serupa dengan Kristus, bertumbuh secara rohani, kita perlu terus menerus dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Kita tahu kita harus bertumbuh dari bayi rohani menuju dewasa rohani. Kita harus mengerti pula di dalam kehidupan orang percaya, karakter kita harus semakin senantiasa bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang buruk harus dirubah menjadi lebih baik hari demi hari. Tapi ada satu hal yang pasti dialami oleh orang percaya di dalam pertumbuhan rohaninya, yaitu
kegagalan. Di dalam segenap proses kehidupan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, masing-masing kita punya dinamika yang berbeda-beda. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada pertumbuhannya lambat. Tapi satu hal yang sama yang tidak mungkin orang Kristen tidak alami, yaitu yang namanya kegagalan. Dan saudara sadarilah, saudara gagal setiap hari. Adakah yang berani mengklaim dirinya ada satu hari di dalam kehidupannya yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah jatuh di dalam dosa? Ada? Tidak ada. Artinya semua sepakat, semua setuju bahwa tidak ada hari di dalam kehidupan kita di mana kita tidak gagal untuk menaati firman-Nya. Itu sebabnya kita perlu untuk terus mengingat dan terus menerus dikuatkan oleh apa? Kasih karunia. Mengapa itu perlu untuk terus diingatkan? Karena kita tahu tanpa kita mengingat kasih karunia-Nya, barangkali saat ini kita sudah menyerah dengan kehidupan ini. Barangkali kita ada di titik yang Tuhan setiap hari, aku sudah berjuang, tetapi masih menemukan berbagai kelemahan. Kalau kita tidak mengingat kasih karunia-Nya, dasar penerimaan Dia yang sempurna dalam kehidupan kita, mungkin kita akan berkata, Tuhan selesai. Tuhan aku gagal hari ini. Tuhan kemarin aku gagal. Tuhan besok aku gagal. Maka kalau kita tidak mengingat kasih karunia, mungkin kita sudah menyerah dan berhenti. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya banyak menemukan cerita di mana ada banyak orang Kristen yang berusaha untuk mengakhiri kehidupannya. Bahkan cerita ini saya dengar tidak lebih dari 24 jam yang lalu. Ada seorang yang datang kepada saya dan mengatakan, Pak, saya sudah melakukan pencobaan bunuh diri sepanjang kehidupan saya. Karena keluarga saya sudah tidak mengerti segala pergumulan saya. Saya kecewa dengan banyak orang. Dan baru tidak lebih dari 24 jam kemarin saya mendengar cerita itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita mengingat kasih karunia Allah, maka kita akan berhenti dan berputus asa untuk mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengingat bahwa kegagalan yang dialami adalah bagian dari proses pengudusan yang Tuhan izinkan. Saudara harus memahami bahwa kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kita adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika saya dan saudara bertumbuh, berjuang semakin serupa dengan Kristus. Saudara juga perlu untuk terus mengingat bahwa kegagalan kita tidak akan membuat Allah berpaling dan membenci diri kita. Karena saudara perlu mengingat ayat yang terakhir yang tadi kita baca, bahwa di saat mungkin saya dan saudara tidak setia, Allah tetap setia. Karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu telah sempurna menjadi dasar pengampunan bagi setiap dosa dan kegagalan kita. Kegagalan kita masa lalu, masa ini dan masa yang akan datang telah diselesaikan oleh salib Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pentingnya untuk kita boleh terus dikuatkan, terus menerus dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya membawa ini ke dalam kelompok pemuritan, barangkali saudara di dalam menaati firman Tuhan minggu demi minggu membangun apa? Komitmen ya. Ada yang namanya kepala, hati dan tangan. Kepala itu apa yang diketahui, hati apa yang dirasakan, tangan itu apa? Apa yang ingin dilakukan. Lalu minggu berikutnya akan sharing tentang ketaatan saudara selama 1 minggu ini. Apakah saudara berhasil atau saudara gagal. Saya tidak jarang, bahkan seringkali mendengar ada banyak dari kita yang mengalami kegagalan. Tapi bukan berarti semuanya gagal. Ada orang-orang yang berhasil. Pak, saya komitmen untuk lebih sabar sama istri saya yang ngomongnya 10.000 kata setiap hari gitu ya. Ada yang istrinya 10.000 kata setiap hari? Boleh, tidak usah angkat tangan nanti malu istrinya. Saya berusaha untuk sabar Pak, karena istri saya ini kalau sudah ngomong itu A sampai Z itu bisa diulang 26 kali Pak. Gitu ya. Saya berusaha untuk sabar. Dan minggu ini berhasil untuk sabar. Lalu dibagikan. Ada. Tetapi ada orang-orang yang Pak saya berusaha sabar. Tapi justru waktu saya berusaha untuk sabar, istri saya semakin ngeselin Pak. Lalu saya marah minggu ini gitu. Bisa saja. Kita semuanya ada di dalam kegagalan. Tetapi kita perlu mengingat. Bahkan ketika saya dan saudara gagal, kasih karunia Allah menopang hidup kita. Sehingga apa saudara? Ketika kita merenungkan hal ini, kita yang gagal dan dikuatkan oleh kasih karunia, itu akan lebih semangat lagi untuk menaati firman-Nya. Dengan tulus, bukan dengan sesuatu yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah yang transaksional. Ini bedanya.
Kalau kita terus-menerus dikuatkan oleh kasih karunia-Nya, kita memahami bahwa Allah kita itu bukan Allah transaksional. Yang kalau kamu baik, you baik, saya baik. Kalau you nggak baik, saya nggak baik. Kalau you nggak baik, kalau you berdosa, saya berhenti mengasihimu. Itu Allah yang transaksional. Allah yang semacam ini membuat kita mungkin taat, tetapi hanya untuk mendapatkan kasih dan perkenanan Allah. Mungkin kita taat, tapi untuk mendapatkan keselamatan. Sehingga kalau kita memahami terus-menerus dikuatkan oleh kasih karunia Allah, kita akan paham bahwa Allah kita adalah Allah yang relasional. Allah yang bukan transaksi, tapi Allah yang berjuang untuk bisa membawa kita semakin bertumbuh dengan serupa dengan Kristus. Kalau kita memahami Allah yang relasional, bukan transaksional, kita itu akan tetap semangat. Hari ini gagal, oke. Saya mengingat kegagalan saya bukan penentu status saya di hadapan Allah. Saya sudah ditebus. Maka kita perlu semangat lagi, giat lagi untuk bisa menaati firman-Nya. Nah, kalau kita berjuang taat dengan konsep Allah yang relasional, kita itu akan taat ya taat saja. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita taat dengan penuh rasa syukur. Terus makanya Paulus menekankan ini di bagian pertama, dan ini harus menjadi jantung di dalam pemuritan kita. Ini harus menjadi hal yang terus-menerus untuk saya dan saudara perlu sampaikan, khotbahkan, kumandangkan kepada diri sendiri, tapi juga kepada komunitas umat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya sering mengatakan begini, khotbahkanlah Injil setiap hari kepada diri sendiri. Mungkin saudara mengernyitkan dahi dan berkata, Pak, Injil itu kan hanya untuk orang yang belum percaya toh. Maka kalau orang belum percaya, kita beritakan Injil supaya percaya. Itu tidak salah, tapi itu separuh jalan. Kenapa? Karena orang-orang percaya, kita semuanya perlu diingatkan akan Injil kasih karunia Tuhan every day, setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa terus menyadari Tuhan saya terbatas, tapi saya punya Allah yang tidak terbatas. Tuhan saya penuh dengan kegagalan, tetapi Tuhan tidak menjadikan kegagalan itu sebagai dasar penerimaan saya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni saya dengan sempurna. Sehingga kita akhirnya apa? Dengan penuh ketulusan bisa menaati kebenaran firman-Nya. Maka saya menuliskan begini saudara, di dalam kelemahan diri kita menemukan kekuatan ilahi. Mengakui kelemahan bukan dalih untuk hidup kita semakin sembarangan, melainkan hidup kita semakin berpengharapan, seperti nama gereja kita. Ketika kita memahami bahwa kita mengakui kelemahan, itu bukan dalih untuk kita, Tuhan saya lemah, maka saya hidup sembarangan sajalah, wong saya lemah. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita hidup boleh semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kekristenan itu adalah tentang menjadi lemah dan kekuatan dari Tuhan. Paulus bilang apa? Di saat engkau menyadari kelemahanmu, justru kekuatanku nyata di dalam kamu. Jadi kekristenan itu bukan bicara soal topeng yang dimana-mana harus kuat dan baik dan superior. Makanya kalau di dalam gereja itu bagaimana kabarnya luar biasa, yes. Saya yakin di antara saudara itu ada yang mungkin di sini ambyar, di sini yang lain ada banyak pergumulan. Tapi kita ini selalu enggan mengakui kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Maka kekristenan itu bicara soal kelemahan diri kita yang dikuatkan oleh Sang Ilahi. Ada sebuah artikel yang saya baca dan saya ingin menuliskannya dan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Di slide selanjutnya. Jika aku harus mempercayai satu hal tentang diriku sebagai alasan untuk melangkah maju, itu bukanlah kepintaranku, bukan juga kekuatanku, karirku, gelarku, ataupun kedudukanku di mata dunia. Satu-satunya yang kupercayai adalah keberdosaanku yang menjadi alasan Kristus memberikan nyawanya di atas salib. Satu-satunya alasan untuk kita bisa berjuang maju itu adalah keberdosaan kita yang telah ditebus oleh salib Kristus. Alasan kita untuk maju bukanlah kepintaran kita, bukanlah kekuatan kita, bukan karir kita, bukan gelar kita ataupun kedudukan kita, tapi hanya satu hal, yaitu keberdosaan kita yang telah ditebus oleh salib Kristus. Sehingga tidak salah, seorang teolog terkenal, John MacArthur mengatakan begini, orang-orang yang dikutuk mengira bahwa mereka baik, namun orang-orang yang diselamatkan tahu bahwa mereka jahat. Bisa dilanjutkan slide-nya. Orang-orang yang dikutuk itu mengira bahwa mereka cukup baik, mereka begitu baik di hadapan Allah.
Tapi sebenarnya orang-orang yang diselamatkan itu sadar dan tahu bahwa mereka adalah orang-orang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah saudara adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan? Saya mengapresiasi saudara berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu benar dan itu harus dilakukan. Tapi saudara juga harus sadar, di tengah segala perjuangan saudara tidak akan pernah cukup baik di hadapan Allah. Itu sebabnya orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya baik, tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, dan justru sebaliknya merasa dirinya penuh dengan kegagalan, tapi ada salib Kristus yang menyelamatkan dirinya, itulah orang-orang yang diselamatkan. Bukankah itu adalah tema inti ketika Yesus berbicara dengan para ahli-ahli Taurat? Saudara tentu mengingat doa ahli Taurat, Tuhan saya sudah cukup baik, tidak seperti si pemungut cukai. Ini dia melakukan banyak dosa, saya cukup baik. Lalu Tuhan bilang apa? Terkutuklah engkau. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi penting bagi kita. Ada 4 tipe orang yang saya coba ringkas ya. Saudara bisa menganalisis saudara ada di mana. Yang pertama, saudara mengaku kuat. Dan memang mungkin saudara punya potensi untuk kuat, untuk benar. Tapi saudara lupa bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Bahwa semua itu karena Allah memampukan. Mungkin tinggal tunggu waktunya saja untuk dihancurkan oleh Allah. Orang-orang yang merasa seperti ini. Orang yang pertama. Orang yang kedua mengaku kuat, padahal secara kemampuan gak ada sama sekali. Ngakunya benar terus gitu ya. Gak pernah ngomong soal kegagalan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam kehidupannya ya gak baik-baik amat gitu ya. Ini tiap hari juga berantem terus satu dengan yang lain. Ini orang juga troublemaker gitu ya saudara. Saudara pernah menemukan orang-orang semacam ini? Pasti pernah. Ada orang yang mengaku diri lemah dan menghidupi kelemahannya. Ya saudara mungkin juga pernah menemukan, Tuhan saya lemah gitu ya. Saya ini terbatas, saya penuh kegagalan. Tapi dihidupi, ya karena saya lemah, ya sudah gak usah berjuang. Ya sudah lemah aja dihidupi lemah. Nomor 1, 2, 3 semuanya salah. Yang benar adalah kita mengaku diri lemah, tapi kita sadar kasih karunia Tuhan memampukan kita. Jadi ada saatnya kita berdiri di hadapan salib Tuhan dengan mengingat Tuhan saya orang berdosa, tetapi di saat yang bersamaan ketika kita memandang salib, kita akan menemukan kekuatan yang baru. Sehingga kalaupun kita mengaku lemah, kita berjuang untuk jauh lebih baik setiap hari. Saudara, sikap hati semacam ini yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya dan ini harus terus kita kumandangkan di dalam kelompok pemuritan. Maka kalau ada yang gagal di dalam melakukan ketaatan, ojo dihakimi. Yang betul adalah dikuatkan. Ada banyak orang akhirnya takut untuk berkata tentang kegagalannya karena respon dari orang-orang di sekitarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara kita perlu berhati-hati dan juga perlu untuk menjaga perkataan kita. Yang pertama, landasan pemuritan adalah terus-menerus dikuatkan oleh kasih karunia-Nya. Yang kedua saudara, yang kedua yang Paulus teladankan bagi kita sekalian tentang pemuritan adalah tentang peduli terhadap generasi. Saudara bisa melihat itu di ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara coba perhatikan baik-baik ayat kedua ini, kalau saudara melihat ada berapa generasi di dalam satu ayat ini. Berapa? Ayat 2 dibaca dulu, diraba, di terawang. Ayat 2 berapa generasi dari ayat ini? Berapa? Yang gembala kelas pasti tahu, dijawab dalam hati saja. Berapa? Terima kasih ya untuk semangatnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mulai menghitung, mencermati atau mulai tidak tahu harus berpikir apa. Berapa? 3? 2? 3? Yakin? Jawabannya adalah 4. Nah, supaya kita lebih mudah dan saya tidak sulit menjelaskan, silakan slide-nya dilanjutkan. Nah,
Apa yang telah engkau dengar daripadaku itu sudah 2 generasi. Dari siapa? Engkau itu Timotius, padaku itu siapa? Paulus. Paulus kan bilang, Timotius, apa yang telah kamu dengar dari aku. Berarti 2 generasi ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Berarti Paulus ke Timotius, Timotius kepada orang yang dipercayai. 3. Supaya orang-orang yang dipercaya ini juga cakap mengajar orang lain. Berarti ada berapa generasi? 4. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam satu kalimat ini kita bisa menemukan esensi pemuritan adalah soal generasi. Nah, generasi ini tidak terbatas pada usia ya. Ada orang kalau sudah bicara generasi itu pasti yang sepuh, setengah sepuh, dewasa muda, lalu anak-anak. Bukan itu, bukan tentang usia. Kalaupun seusianya runtut begitu tidak masalah, tetapi ini tidak selalu bicara soal usia yang mulai dari tua menuju yang lebih muda. Bukan, tetapi ini soal transfer kehidupan kepada orang lain, kepada generasi yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya menuliskan begini, kesadaran untuk mempersiapkan generasi rohani selanjutnya harus menjadi jantung di dalam pemuritan kita. Saya mengutip sebuah kalimat, 2 kalimat dari seorang pengkhotbah bernama Yakub Trihandoko ya. Diri sendiri bukanlah tempat untuk berhenti dalam perjalanan rohani. Diri sendiri hanyalah saluran, bukan titik akhir perhentian. Saudara, ada banyak di antara kita yang hanya peduli tentang diri sendiri. Kelihatannya cukup baik dan ini benar tapi separuh jalan. Kenapa? Karena ada banyak orang merasa yang penting saya bertumbuh. Saya semakin dewasa rohani. Saya semakin cinta Tuhan. Saya semakin menimbulkan buah roh di dalam sikap kehidupan. Saya semakin sabar, semakin baik dan lain sebagainya. Semua berbicara tentang saya. Tetapi dia lupa. Tidak boleh berhenti di sana. Karena ada fase selanjutnya, di mana orang itu tidak harus berhenti, tidak boleh berhenti pada dirinya, tetapi harus memuridkan yang lainnya. Ini adalah bagian hal yang seringkali di dalam kelompok pemuritan kita di tempat ini, kita lupakan. Kita seringkali berfokus hanya apa? Ya sudah, ini adalah kelompok pemuritan saya membangun kedalaman, saya bertumbuh bersama-sama, tetapi kita lupa satu hal, bahwa murid-murid yang kita ajar itu adalah bagian dari satu tahapan yang akan berlanjut pada kemudian. Saudara yang jadi murid harus sadar, jangan hanya mau dimuridkan saja, karena suatu saat saudara harus perlu memuridkan yang lainnya. Saudara, kalau ini tidak terjadi, maka pemuritan di gereja ini maka akan stagnan. Ya apa? Ya sudah hari Minggu saja. Kayak bicara layer itu sampai layer 3 saja di hari ini. Padahal yang hari ini akan dimuridkan, saudara yang hari ini jadi murid, saudara itu harus menanamkan di dalam pikiran saudara, suatu saat saya harus memuridkan yang lainnya. Nah kalau tidak demikian, bagaimana orang-orang yang kita jangkau masuk ke dalam gereja ini akan dimuridkan? Tidak bisa, maka kita harus membangun saudara yang gembala. Saudara tugasnya bukan hanya menjadi teman cerita, bukan hanya mengajar, bukan hanya mentransfer kehidupan, tapi mempersiapkan supaya murid yang saudara ajar itu bisa memuridkan orang lain yang belum dimuridkan. Saudara yang murid, saudara harus sadar, saya nggak bisa menikmati terus begini jadi murid, nerima saja, sudah pasif saja, tidak bisa. Saudara harus memahami panggilan saudara untuk bisa mengajar orang lain. Saudara, ini adalah esensi dari pemuritan, yaitu tentang generasi. Kita menghidupi pemuritan supaya terus menerus ada generasi yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini kita diingatkan. Kalau kita pun masuk di dalam kelompok pemuritan, kita harus mengingat bahwa Tuhan ingin memakai saya untuk menjangkau dan memuridkan yang lain. Kalau saudara menjadi gembala, saudara diingatkan hari ini. Saya mengajar bukan hanya supaya kelompok saya saja semakin bertumbuh, semakin serupa Kristus, bukan hanya itu, tetapi saya juga mempersiapkan murid saya untuk mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting supaya ekosistem pemuritan di gereja kita boleh semakin bertumbuh dan menjangkau banyak orang. Dan di bagian yang ketiga, bagian yang terakhir saudara,
Ada satu prinsip pemuritan yang Paulus tekankan, yaitu ada kata intensional dan jalan penderitaan yang saya tuliskan di sana. Kita bisa menemukan itu di ayat yang ketiga, saudara. Dengan jelas Paulus berbicara begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dua kata pertama adalah kata yang sangat unik bagi saya. Karena di dalam kekristenan, kata ikutlah menderita itu berulang kali disampaikan. Dan saudara, ikutlah menderita ini menjadi tema di dalam Alkitab. Di dalam pemuritan demi pemuritan yang harus kita lakukan. Paulus mengajak Timotius bukan hanya, Timotius nanti kita kelas jam 4 sore. Timotius nanti kita belajar Allah Tritunggal jam 3 sore. Timotius nanti kita masuk ruang kuliah jam 8 pagi. Bukan hanya itu. Paulus bilang, Timotius ikutlah menderita. Dan waktu Paulus bilang ikutlah menderita, Paulus juga menderita. Dia bukan hanya bilang, Timotius kamu harus menderita ya. Bukan, ikutlah aku untuk kita bisa menderita bersama-sama. Saudara, kata ini, ikutlah menderita ini terlihat sederhana. Tapi sebenarnya memiliki makna yang begitu dalam. Dan saudara perlu tahu, Timotius yang diajak untuk menderita. Dan Timotius mau untuk melakukannya. Di pasal yang ketiga, kalau saudara membuka Alkitab setelah ini, setelah pasal yang kedua, saudara buka pasal yang ketiga ayat ke-10, itu bunyinya begini. Tetapi engkau, Timotius, telah mengikuti ajaranku, ajarannya Paulus, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau Timotius telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Jadi Timotius sebagai murid meresponi ajakan menderita yang dikumandangkan oleh gurunya. Saudara, ini menunjukkan ada sebuah kedalaman hubungan antara Paulus dan Timotius. Dia tidak hanya berhenti pada pengajaran yang teoritis, tetapi masuk kepada satu praktika kehidupan yang dihidupi bersama-sama. Sekali lagi ya, ini sesuai dengan khotbah minggu lalu bagaimana Yesus tidak hanya mengajar, tetapi dia hidup bersama dengan siapa? Murid-muridnya. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau konsep sekarang bagaimana? Saya punya gembala, dia bekerja, saya bekerja. Masa saya harus pindah ke kantor gembala saya gitu ya? Kan enggak mungkin. Tentu maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan kemanapun gembala kelas kita pergi lalu kita mengikut. Bukan itu saudara. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam kelompok pemuritan, di saat kita pemuritan, kita perlu membagi kehidupan kita. Ini sangat sesuai dengan konsep yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan hanya berhenti ngajar, tapi kamu harus sampaikan kehidupanmu. Gembala harus menyampaikan bagaimana kehidupannya, bagaimana pengalaman dia berhasil melakukan ketaatan, dan menyampaikan kegagalan dia melakukan ketaatan. Proses bertumbuhnya gembala itu harus diketahui oleh siapa? Oleh muridnya. Sehingga apa? Sehingga terjadi keterbukaan. Sehingga murid bisa melihat, oh gembalaku juga berjuang ya melakukan ketaatan. Dan itu perlu disampaikan dengan jujur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya untuk tertanam di dalam sebuah komunitas. Maka saudara, saya mengajak kita semua, kalau sudah tertanam pada satu kelompok pemuritan, tertanamlah di sana. Ojo dadi wong sing pindah. Kalau pindah-pindah di awal untuk menentukan di mana saya akan bertumbuh, silahkan. Tetapi kalau sudah bertumbuh, janganlah saudara pergi ke sana. Kenapa saudara? Ini tuh bukan tanpa alasan. Barangkali kehadiran saudara yang berpindah-pindah, minggu ini ada di sini, minggu depan ada di sana, minggu ini ada di sini, minggu ini tidak ada di sini. Tidak ada komitmen di kelas itu justru mengganggu kedalaman pemuritan itu. Maka kalau saudara mungkin saya pengen bersemangat Pak, pengen 2 kelompok pemuritan. Boleh asal you komitmen, kamu komitmen. Di kelompok ini kamu komitmen, di kelompok ini ya komitmen. Jangan di sini komitmen, kamu di sini pindah, justru mengganggu kelompok pemuritan yang sedang membangun kedalaman.
Saudara, saya perlu sampaikan ini supaya kita bisa memahami. Ini itu bukan kelas. Pemuritan kita bukan kelas, tetapi tentang bertumbuh bersama semakin serupa dengan Kristus. Kalau bertumbuh bersama tidak mengerti kedalaman, murid tidak pernah mengerti kehidupan gembalanya, gembala tidak pernah mengerti kehidupan muridnya, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Saya berharap ketika saya menyampaikan ini, saudara semakin mengerti. Pemuritan itu bukan program. Pemuritan itu adalah jantung hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga bermakna intensional, bermakna apa? Kalau saudara memutuskan jadi gembala, saudara itu harus tahu siapa murid saya. Kalau saudara jadi gembala, saudara harus tahu siapa murid saudara. A, B, C, D, E, saudara harus tahu semua. Dan saudara harus komitmen di dalam hati, saya sadar, saya harus memuridkan mereka. Dan kalau saudara jadi murid, saudara juga harus tahu siapa gembala saya. Supaya saudara bisa bertumbuh, meneladani apa yang gembala saudara teladankan. Saudara, ini adalah esensi dari pemuritan. Maka harus ada kesadaran. Saudara tentu tahu, Yesus itu memilih loh saudara. Memilih 12 muridnya. Dia itu bukan, yo siapa yang mau ikut aku, mari ikut aku, lalu 12 murid datang. Enggak, Yesus itu menjumpai satu persatu dan mengatakan, ikutlah aku, 12 murid ini. Maka Paulus kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul pasal 16, dia berkata, Timotius yang terkenal baik di Ikonium, mari ikut aku. Lalu Paulus bilang apa? Karena bapakmu orang Yunani dan kita ingin memberitakan Injil, maka kamu harus sunat. Paulus dengan sadar enggak milih Timotius? Sadar. Maka kalau saudara jadi gembala, ngerti muridnya siapa, saudara perlu mengevaluasi diri. Kalau saudara sudah masuk kelompok pemuritan tapi enggak ngerti gembala saya siapa, karena saudara mungkin berpindah-pindah dan lain sebagainya, saudara perlu menetapkan hati untuk tertanam pada satu kelompok pemuritan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang sangat penting, bicara soal intensional. Inilah yang membedakan pemuritan dengan hal yang lainnya. Inilah yang membedakan pemuritan dengan persekutuan. Kalau saudara persekutuan tidak ada gembala kelas, tidak ada murid, tidak ada. Saudara perlu memahami hal ini. Dan kalau saudara gembala, jangan pernah ada pikiran begini, wah saya ini kan sama kayak anggota pemuritan saya yang lain lah, kita sama-sama. Benar, kita sama-sama berjuang, tapi saudara harus sadar, saudara dipanggil untuk memuridkan. Berarti ada tanggung jawab yang lebih, yang saudara emban untuk menolong orang lain semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, itu intensional. Dan di bagian terakhir ada jalan penderitaan. Ikutlah menderita ini adalah hal yang serius yang Paulus tekankan. Bahkan Paulus mengatakan di ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Sungguh ini berbeda dengan kekristenan hari-hari ini yang didominasi oleh berkat, oleh mujizat, oleh terobosan, oleh kekayaan, bahkan kelimpahan harta. Gereja-gereja dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang membuat jemaatnya duduk manis, merasa nyaman dan tidak melakukan apa-apa. Mimbar-mimbar hanya dipakai untuk memuaskan telinga jemaatnya, semakin bertambah banyak. Padahal kebenarannya, ikutlah menderita adalah perintah yang serius untuk saya dan saudara lakukan di dalam hidup ini. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak orang yang masuk di dalam gereja, tetapi seberapa banyak orang yang dipersiapkan dan diutus bagi dunia. Itu sebabnya Paulus memberikan gambaran profesi. Ada prajurit, ada olahragawan, ada petani. Sebenarnya 3 gambaran ini bisa dibahas pada satu khotbah tersendiri. Tetapi saya meringkasnya, prajurit itu bicara soal totalitas. Totalitas itu tidak peduli apa upahnya, tidak peduli apa untungnya buat saya. Karena dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepadanya. Maka kita perlu untuk berfokus kepada kemuliaan Tuhan, bukan keuntungan diri kita. Kalau kita berfokus pada keuntungan diri, kita tidak mungkin menderita di dalam pelayanan. Kalau kita berfokus pada keuntungan kita. Olahragawan berbicara soal integritas. Ketika kita mengajar harus ada teladan bahwa saya dan saudara juga melakukan ketaatan yang sama. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini bicara soal integritas kehidupan kita yang juga harus berjuang terus-menerus menghidupi kebenaran firman. Dan yang terakhir, petani itu bicara soal adanya upah yang Allah sediakan. Sekali lagi saya mengatakan ya, upah itu bukan fokus, tetapi bonus.
Kalau upah menjadi fokus, kita tidak akan pernah menderita. Tapi kalau upah sebagai bonus, kita menderita. Tapi kita menderita dengan penuh kebahagiaan. Di dalam pasal yang ketiga, Paulus juga mengatakan ada mahkota kebenaran. Yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Ada mahkota kebenaran bagi mereka yang terus setia untuk bisa melayani Tuhan. Bahkan Paulus juga pernah mengatakan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Sebagai penutup khotbah saya menuliskan satu kalimat ini. Jalan penderitaan adalah sebuah panggilan yang membahagiakan karena dijalani untuk dan dengan Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, jalan penderitaan adalah sebuah panggilan yang membahagiakan karena dijalani untuk dan dengan Kristus Yesus. Kalaupun saudara menderita saat ini, saudara harus menderita dan dengan penuh sukacita. Karena saudara tahu, saudara menderita bukan dengan tujuan yang sia-sia, tapi demi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pujian yang boleh mengingatkan saya dan saudara tentang perjalanan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita terus perlu untuk bertumbuh secara kerohanian di hadapan Allah. Kita perlu menyangkal diri kita perlu memikul salibnya, dan kita perlu untuk menderita demi kemuliaan nama Kristus. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, dan kita diajak untuk tidak menyesali semua keputusan